Sejumlah anggota TRC-PPA Kaltim melakukan konvoi dari Gor Segiri mengarah Taman Samarinda. Aksi ini diikuti kurang lebih 50 orang. Sangat panjang telah dirusak oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Hari ini lagi-lagi kami berharap seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, terkhususnya Kota Samarinda, untuk lebih peduli lagi terhadap hal-hal seperti ini. Ingat, kejadian-kejadian seperti ini tidak karena orang lain, tetapi hampir dipastikan selalu orang-orang terdekat minimal mengetahui para korban, situasi yang berada di lingkungan mereka tempat tinggal. Jadi saya rasa dari saya ini dulu, nanti akan saya lanjutkan kembali dan saya serahkan kepada Ketua Lembaga TRC PPA Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Rina Jainun, untuk menyampaikan orasi kepeduliannya terhadap kasus yang saat ini terus berkembang. Berkembang bukan untuk sesuatu yang baik, tapi berkembang kepada arah yang sangat negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan di lingkungan kita. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Rina Jainun. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman TRC PPA dan beberapa organisasi yang bergabung bersama kami juga. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah membantu kami untuk mengatur lalu lintas sebagai bentuk kepedulian aparat penegak hukum juga untuk kegiatan kami pada hari ini. Saya selaku Ketua TRC PPA Kaltim mengucapkan turut berbelasungkawa bahwasanya pada bulan ini saja sudah ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang terdekat, oleh ayah kandung, oleh om, oleh kakak sepupu, dan yang terakhir oleh kakak kandung sendiri terhadap 3 adiknya yang masih usia balita. Apalagi terhadap anak kandung, seorang ayah yang cinta pertama bagi kami anak gadis, yang awalnya kata-kata cinta, pelukan hangat, kata-kata sayang dari seorang laki-laki itu kami kenal dari seorang ayah. Justru ayahlah yang merenggut masa depan anak tersebut. Satu kasus dari anak usia 13 tahun hingga usia 21 tahun dijadikan budak seks oleh ayah kandung. Yang terbaru, selama 7 tahun dia menjadi budak seks ayah kandungnya. Dan baru lagi juga kakak beradik juga menjadi budak seks dari ayah kandung. Fenomena apa ini? Orang tua yang harusnya melindungi anaknya, yang nantinya justru menjaga anaknya dari lelaki jahat, justru menjadi penjahat bagi anak itu sendiri. Apa karena hukuman 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu tidak cukup memberikan efek jerah buat mereka? Apa tidak cukup, teman-teman? Apakah hukuman 10 tahun, 15 tahun tidak juga memberi efek jerah buat mereka? Hukuman apa yang pantas? Hukuman kebiri. Untuk apa? Mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 70 hukum kebiri kalau bertentangan dengan HAM. Lantas, kalau HAM melindungi tersangka
merasakan yang namanya kehilangan masa depan. Apakah laki-laki mau kehilangan masa depannya? Kalau ada tersangka yang dikebiri, otomatis tersangka pelaku-pelaku lain, pelaku cabai lain tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, kami yang menghadapi korban-korban pencabulan ayah kandung, bagaimana anak-anak bertahun-tahun tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan dengan alasan takut pada ayah, takut ayah dikurung, takut tidak dipercaya oleh keluarga pada saat anak mengatakan bahwa mereka diperkosa oleh bapak kandung sendiri. Kasihan, beban moral bagi korban, trauma bagi korban, seumur hidup mereka menanggung itu, tapi pelaku hanya mendapatkan hukuman 15 tahun. Enak. Di penjara makan kok. Keluar dari penjara bisa melakukan lagi. Jumlah memang. Tuntutan kami, semoga saja peraturan pemerintah nomor 70 itu diberlakukan tanpa memandang hak. Kami memperjuangkan HAM buat pelaku, buat korban. Kami memperjuangkan HAM buat korban, buat anak-anak. HAM mereka dilanggar. Untuk apa tersangka harus dibela? Untuk apa pada saat mau dilakukan kebiri kimia tersangka dibela? Karena bertentangan dengan HAM. Ada sebagaimana anak-anak yang ketakutan pada saat ayah kandung justru merusak masa depan mereka. Demikian dari saya. Bisa dilanjutkan kembali dengan Ibu Weni. Terima kasih. Ibu Weni bisa menyampaikan aspirasinya biar didengar oleh hampir seluruh masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Terima kasih. Luar biasa. Kita berdiri kali ini bukan sekedar menyelamatkan 1-2 orang, tapi banyak anak-anak Indonesia yang nyatanya hari ini ketika orang dewasa ditanya pun rata-rata mereka waktu kecil pernah mengalami pelecehan seksual. Ketika banyaknya kasus pelecehan seksual maupun perkosaan dan kita hanya diam saja menganggap wajar dan penyelesaiannya hanya dihentikan dengan cara mediasi, maka di mana hati nurani kita? Anak-anak penerus bangsa ini butuh anak-anak yang sehat secara mental, sehat secara fisik, sehat secara pikiran. Tapi kasus-kasus pelecehan dan perkosaan pada saat ini banyak membuat anak-anak kita terbelenggu dalam trauma seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Jadi hukuman yang hanya 2-5 tahun itu tidak cukup. Karena pengaruh trauma itu sangat luar biasa. Ketika mereka menyadari bahwa fungsi seksualnya mulai bisa dijalankan sebagai manusia yang normal, mereka akan mengalami trauma. Ketika mereka mulai pertama kali merasakan akil balik, mereka akan merasakan trauma. Ketika mereka akan menikah, mereka akan merasakan trauma. Dan ketika mereka berusaha untuk menjadi ibu yang baik, mereka akan merasakan trauma pada anak-anaknya. Maka trauma itu akan diwariskan seumur hidup dari ibu kepada anak-anaknya, lalu kepada anak-anaknya, dan berapa generasi keturunan yang akan dikorbankan. Ini tugas kita semua untuk lebih peduli, untuk lebih menjaga anak-anak kita, hak-hak mereka, agar mereka tidak dilecehkan di luar sana. Berhenti untuk tidak peduli, karena ketidakpedulian adalah kejahatan yang paling besar di dunia ini. Saya mendampingi banyak kasus dan saya tahu bagaimana mereka berusaha keluar dari trauma sebagai korban pelecehan maupun korban perkosaan. Apalagi jika itu dilakukan oleh orang paling dekat seperti ayah, kakak, om. Luar biasa. Sesuatu yang tidak mudah untuk keluar dari trauma. Bahkan yang kita sangka sudah baik-baik saja, suatu saat bisa tiba-tiba terpicu dan keluar lagi. Dan tubuhnya tidak mampu, pikirannya tidak mampu. Lalu generasi seperti apa yang kita harapkan? Tahun 2045, Indonesia memiliki generasi emas. Lebih banyak anak muda,
Tapi anak muda seperti apa yang kita harapkan tumbuh di negara kita ini? Ketika kita membiarkan semua itu membuat mereka ke jurang kehancuran. Saya mengetuk kepedulian masyarakat Samarinda khususnya yang lewat pada hari ini dan sore hari ini ada di sini untuk lebih peduli kepada anak-anaknya. Kalau orang dewasa punya permasalahan secara psikologis, cari bantuan agar tidak mengorbankan nasib anak kandung, nasib anak tetangga, nasib anak orang yang disangka tidak ada orang tuanya. Karena beberapa anak yatim pun mengalami kasus pelecehan dan mereka tidak punya support system yang cukup kuat karena keluarganya tidak ada. Stop bergurau atas nama pelecehan seksual. Stop berdamai. Siapapun mereka, tetap mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika perlu dihukum lebih dari seumur hidup, 100 tahun kalau perlu, supaya tidak bertemu lagi dengan korbannya. Terima kasih. Ajak kita semua, kami berharap semua peraturan itu bisa diterapkan. Dan Ambil. kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Izinkan kami dari lembaga TSI PPA Provinsi Kalimantan Timur menyatakan beberapa sikap upaya penanganan, upaya memberikan efek yang jerah bagi para pelaku. Kami berharap, ayo. Biar lakas laku. Belakangnya. Love you too ya. Ayo, apa orang